Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang kami hormati para pejabat pemerintahan baik sipil, TNI maupun Polri, yang saya hormati para ulama, para hadirin dan hadirat yang saya cintai. Alhamdulillah, ini Masya Allah ibu-ibu berkumpul begini banyak. Masya Allah. Sudah makan belum, Bu? Aduh, belum makan. Wah, tidak boleh lama-lama, ini keburu lapar. Suami ikut apa enggak? Enggak. Masya Allah. Di rumah sudah ditinggal masakan belum? Iya sudah. Jangan lama-lama nanti di sini ya. Ya mudah-mudahan melihat muka saya jadi agak kenyang dikit lah, mudah-mudahan. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah ini luar biasa, menunjukkan betapa cintanya kepada agama. Kita semua mengharapkan rakyat yang makmur, betul? Kita semua mengharapkan rakyat yang sejahtera, betul? Para pemimpin kita wajib berikhtiar agar rakyat ini sentosa sejahtera. Wajib, karena tasarruful imam manutun bimaslahatir ra'iyah. Semua yang dilakukan oleh pemimpin itu harus ditujukan untuk kemaslahatan rakyatnya. Wajib mengupayakan kemaslahatan, wajib mengikhtiarkan kemaslahatan. Tetapi Bapak Ibu, kita juga tahu bahwa kesentosaan, kesejahteraan, kemakmuran, kemaslahatan, semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di samping ikhtiar kita bersama, kita juga senantiasa memohon ridha Allah, memohon perkenan Allah, memohon rahmat, nikmat Allah agar memberikan pertolongan untuk kita semua. Ya, sebetulnya sudah ada resep yang paten yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kehidupan yang sentosa sejahtera. Ya. Bagaimana firman Allah, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dalam beramal itu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka
pasti tidak mungkin tidak, Allah akan mengaruniakannya kehidupan yang sentosa sejahtera, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang baik. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan nanti di akhirat akan diberikan pahala yang jauh lebih baik daripada nilai amalnya pada waktu di dunia. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kuncinya apa? Kuncinya adalah amal soleh. Asal kita beramal soleh, maka janji Allah pasti dikaruniai kehidupan yang sentosa, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang baik. Ya. Nah, karena itu mari kita bawa gairah kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bawa dalam kehidupan sehari-hari dengan beramal secara soleh. Ya, beramal yang soleh. Beramal yang soleh itu bagaimana? Soleh itu artinya apa? Soleh itu artinya pantas. Soleh itu artinya pantas. Pantas, jadi pantasnya bagaimana beramal itu. Kita semua ini ada karena ada yang menciptakan, betul? Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya pencipta. Allah yang menggelar langit dan bumi, dan kita adalah hamba-hamba. Maka bagaimana pantasnya hamba di hadapan Allah? Kalau kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, itu berarti adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantasnya bagaimana? Pantasnya kita harus bersyukur kepada Allah. Pantasnya. Kalau kita mendapatkan cobaan sebagai hamba Allah, pantasnya bagaimana? Pantasnya kita bersabar. Kalau kita mendapatkan perintah untuk melaksanakan berbagai macam ibadah, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, dan haji bagi yang mampu, pantasnya kita harus taat kepada perintah-perintah Allah. Jadi pantas kepada Allah. Ibu-ibu ini sudah bersuami? Sudah ya? Ada yang belum? Ya udah, untuk yang bersuami, suami sudah mencarikan nafkah. Suami mencukupi kebutuhan-kebutuhan nafkah sekeluarga. Pantasnya sebagai istri kepada suami bagaimana? Ya. Kalau suami pulang kerja capek, pantasnya istri bagaimana? Kalau suami nyari-nyari makanan di dapur, istri pantasnya bagaimana? Nah, pikir sendiri pantasnya. Ini bapak-bapak pada punya istri ya. Istri ini yang mengurus rumah, yang menjaga rumah ketika bapak-bapak meninggalkan rumah, yang membersihkan rumah, mencuci baju, memasak dan sebagainya. Pantasnya suami kepada istri bagaimana?
Pantasnya kasih belanja. Udah betul. Kalau sampai suami nggak kasih belanja berarti tidak pantas, ya. Sudah punya anak, Bu? Nah, sama. Pantasnya ibu kepada anak bagaimana? Pantasnya orang tua, anak kepada orang tua bagaimana? Kita semua ini rakyat, pemerintahnya ini pemerintah, kita rakyat. Pantasnya rakyat kepada pemerintah bagaimana? Kita harus mendukung pemerintah, mendoakan yang baik-baik kepada pemerintah. Ya, ini penting. Tidak boleh mendoakan buruk kepada pemerintah, itu tidak boleh. Ya, diingat-ingat ya, Bu. Walaupun keadaan bagaimana, Pak, tidak boleh mendoakan jelek kepada pemerintah. Karena kalau pemerintah ini kena doa jelek lalu jadi jelek beneran, itu yang susah semua orang. Seluruh rakyat jadi susah. Maka tidak boleh mendoakan jelek kepada pemerintah, harus didoakan yang baik-baik. Semoga seluruh jajaran pemerintah dikaruniai kesehatan, dikaruniai kekuatan, dikaruniai kebijaksanaan, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan keadilan dan seterusnya. Pemerintah kepada rakyat pantasnya bagaimana? Kalau rakyatnya sudah dipanggil suruh datang berbondong-bondong, ternyata belum makan, pantasnya bagaimana? Ya, Bu, ya. Nah, ini harus pantas juga. Pemerintah kepada rakyat pantasnya bagaimana? Kalau semua berlaku dengan pantas, bersikap dengan pantas, beramal dengan pantas, pasti tidak mungkin tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakan kehidupan yang baik, kehidupan yang maslahat, kehidupan yang sentosa, sejahtera. Semoga ini semua patut untuk kita seluruh rakyat Indonesia. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, saya cintai, terima kasih telah hadir di sini. Saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama datang ini untuk bertemu dengan para pengurus pimpinan Nahdlatul Ulama untuk menyampaikan pesan kepada mereka semua agar seluruh pengurus Nahdlatul Ulama, seluruh kader-kader Nahdlatul Ulama, termasuk banser-banser ini, ya, ansor-ansor, fatayat muslimat, semuanya harus siaga, siap setiap saat untuk membantu menyingsingkan lengan baju, memperjuangkan kemaslahatan rakyat dan masyarakat seluruhnya. Mohon doa restu Bapak Ibu semuanya, semoga para pengurus kader-kader Nahdlatul Ulama ini juga mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pertolongan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Amin. Ya, tidak lain saya juga ikut berdoa semoga dikaruniai masa depan yang lebih baik dan semakin baik di masa mendatang. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.